Sahabat Oase Rohani Katolik yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, salam jumpa, salam damai, dan salam sehat selalu dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Senang sekali pada hari ini saya Francisca Audrey bisa kembali hadir dan menyapa sahabat dalam acara Oase Rohani Katolik. Pada hari ini Gereja Seantero Dunia merayakan perayaan wajib Santo Antonius seorang abbas. Santo Antonius mengatakan bahwa dalam pencobaan apapun yang mungkin kita hadapi, Santo Antonius mengajar kita bahwa iman, doa, puasa, dan tanda salib sudah cukup untuk mengalahkan jerat si jahat. Sahabat terkasih, pada hari ini kita akan mendapatkan inspirasi rohani dari Romo Hieronymus Roni Dahua MSC yang akrab disapa dengan Romo Roni. Romo Roni, apa kabar Romo? Puji Tuhan, Mbak Audrey bersama dengan para sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, semuanya baik, penuh sukacita, dan sepanjang hari ini Anda semua diberkati Tuhan. Amin. Amin. Sahabat terkasih, seperti biasa kita akan mengawali perjumpaan kita pada hari ini. Kita akan mengucap syukur atas kasih yang Tuhan curahkan kepada kita melalui doa pembuka yang akan dipimpin oleh Romo Roni. Silakan Romo. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah Bapa kami yang maha baik, sumber kehidupan dan kebahagiaan kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu atas anugerah kehidupan baru yang kau berikan kepada kami pada hari ini, terlebih atas anugerah iman yang kau berikan kepada kami untuk semakin hari semakin percaya padamu dan menyerahkan seluruh kehidupan kami kepadamu. Berkatilah kami Tuhan sepanjang hari ini. Semoga dengan firman-Mu yang kami dengarkan dan renungkan pada kesempatan ini, kami diberikan inspirasi rohani, menjadi harta rohani yang terindah bagi kami, untuk pesiarahan kami sepanjang hari ini dan juga di hari-hari yang akan datang. Bapa di surga, teguhkanlah iman kami semua bahwa Engkau adalah Allah yang baik, Allah yang setia, yang selalu memperlengkapi kami dengan rahmat dan berkat yang kami butuhkan dalam hidup kami setiap saat. Jadikanlah kami Tuhan untuk menjadi berkat bagi sesama kami, bagi keluarga kami, bagi orang-orang yang kami jumpai di sepanjang hari ini. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Orang benar akan bertumbuh bagaikan pohon kurma. Ia akan berkembang seperti pohon aras di Lebanon, ditanam di bait Tuhan, di pelataran rumah Allah kita. Pembacaan diambil dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, baiklah kita waspada, supaya jangan ada seorang pun di antara kamu yang dianggap ketinggalan, sekalipun janji akan masuk ke dalam istirahat Allah masih berlaku. Karena kabar kesukaan itu diberitakan juga kepada kita, sama seperti kepada nenek moyang kita. Tetapi sabda pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka, karena tidak bertumbuh seiring dengan pertumbuhan mereka, sebab mereka tidak beriman. Tetapi kita yang beriman akan masuk ke tempat istirahat seperti yang dikatakan Allah. Aku bersumpah dalam murkaku, mereka tak akan masuk ke tempat peristirahatanku. Hal ini dikatakan Allah, sekalipun pekerjaannya sudah selesai sejak dunia dijadikan. Sebab tentang hari ketujuh pernah dikatakan dalam suatu ayat kitab suci. Pada hari ketujuh, Allah berhenti dari segala pekerjaannya. Dan dalam kitab suci yang sama kita baca, mereka takkan masuk ke tempat peristirahatanku. Karena itu, baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam peristirahatan itu, supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu.
Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat terkasih, mari kita tanggapi bacaan dengan Mazmur tanggapan. Semoga karya Allah jangan dilupakan selama-lamanya. Semoga karya Allah jangan dilupakan selama-lamanya. Karya Allah telah kami dengar dan kami ketahui, dan diceritakan kepada kami oleh para leluhur. Kami meneruskannya kepada angkatan yang kemudian. Puji-pujian kepada Tuhan dan kekuatannya, serta perbuatan-perbuatan ajaib yang telah dilakukannya. Semoga karya Allah jangan dilupakan selama-lamanya. Supaya anak cucu mereka menceritakannya pula kepada anak turunan mereka. Supaya mereka menaruh kepercayaan kepada Allah dan tidak melupakan perbuatan-perbuatan Allah, tetapi memegang teguh perintah-perintahnya. Semoga karya Allah jangan dilupakan selama-lamanya. Jangan sampai seperti nenek moyangnya. Mereka menjadi angkatan pendurhaka dan pemberontak, angkatan yang tidak lurus hati, dan jiwanya tidak setia kepada Allah. Semoga karya Allah jangan dilupakan selama-lamanya. Sahabat terkasih, sekarang mari kita persiapkan hati untuk mendengarkan pembacaan Injil. Haleluya, Haleluya. haleluya. Seorang Nabi Agung telah muncul di tengah kita dan Allah mengunjungi umatnya. Haleluya. Tuhan bersamamu Dan bersama roh. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Tuhan. Selang beberapa hari sesudah Yesus datang ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara Yesus memberitakan sabda kepada mereka, beberapa orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya ke hadapan Yesus karena orang banyak itu. Maka mereka membuka atap yang di atas Yesus. Sesudah atap terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Melihat iman mereka, berkatalah Yesus kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tapi di situ duduk juga beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hati, mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain Allah sendiri? Tapi Yesus langsung tahu dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian, maka ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh itu, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Lalu berkatalah Yesus kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya, dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu. Mereka semua takjub lalu memuliakan Allah, katanya, "Yang seperti ini belum pernah kita lihat." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Romo Roni, bacaan hari ini tuh sangat luar biasa ya Romo. Baik. Ya, luar biasa bacaan-bacaan hari ini sangat indah untuk menjadi bekal rohani bagi kita ya, inspirasi yang luar biasa menurut saya. Inspirasi apa saja nih Romo yang bisa kita dapatkan? Baik, Mbak Audrey bersama dengan rekan-rekan Oase Rohani Katolik yang terkasih. Saya kira tema dari bacaan-bacaan kitab suci pada hari ini, baik bacaan pertama maupun bacaan Injil, temanya adalah tentang hidup beriman. Hidup beriman yang baik, beriman yang benar, yang berkenan di hati Tuhan. Dan pada hari ini gereja menampilkan seorang tokoh yang saya kira bisa menjadi juga inspirasi hidup beriman kita, yaitu Santo Antonius Abbas, ya, dia kepala biara. Dia seorang pemuda dari Mesir yang kaya raya karena dia mendapat warisan dari orang tuanya yang meninggalkan dia
ketika Antonius masih muda. Karena itu memang dia menjadi orang yang kaya raya. Tapi yang menarik dari Antonius ini adalah dia membagi-bagikan dia punya kekayaan itu kepada orang-orang miskin. Dia membagi-bagikan kepada orang lain dan dia memilih untuk harta yang terindah dalam hidupnya bukan lagi materi dan kekayaan dari orang tuanya. Tapi dia memutuskan bahwa harta yang terindah bagi dia adalah memiliki Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu setelah dia memberikan dia punya harta milik, dia kemudian masuk dalam biara, dia menjadi pertapa. Dia selalu membangun relasi yang intim, relasi yang akrab, relasi yang mesra dengan Tuhan. Karena dia merasa disitulah kekuatan di hidupnya, dan itulah kekuatan rohaninya, dan itulah harta rohani yang terindah yang dia idam-idamkan, bahwa memiliki Yesus bagi dia adalah jalan untuk memperoleh kehidupan, keselamatan, dan sukacita yang sejati. Karena itu memang tadi dia punya kata-kata yang dikutip oleh Mbak Audrey itu bagus sekali. Dalam menghadapi pencobaan, menghadapi tantangan, kesulitan, dia katakan bahwa iman, doa, puasa, perbuatan baik itu adalah senjata yang paling ampuh untuk mengalahkan tantangan, godaan, cobaan-cobaan setan dalam kehidupan kita. Dan saya kira ini inspirasi pertama yang bagus kita renungkan pada hari ini adalah bagaimana kita memiliki iman seperti Santo Antonius Abbas ini. Bahwa dia tidak terikat kepada harta dunia. Dia tidak terikat kepada materi. Dia tidak terikat pada harta. Tapi dia berani mengikatkan hidupnya kepada Tuhan. Tentunya kita tidak diminta oleh Antonius hari untuk kita lepaskan harta kita semua. Kita tidak diminta untuk kita berikan semua kepada orang miskin. Karena toh kita juga butuh rumah. Kita juga butuh materi. Kita juga butuh uang dan sebagainya. Tetapi jangan sampai kekayaan materi itu mengikat hati kita. Mencengkam hati kita. Seolah-olah itu yang pertama. Seolah-olah itu yang utama. Seolah-olah itu yang nomor satu. Kita memang butuh harta. Kita memang butuh materi. Tapi ingat baik-baik. Itu bukan yang utama dan yang pertama. Yang utama dan pertama dalam hidup ini adalah bagi kita orang beriman. Yaitu Kristus Yesus Tuhan kita. Saya kira ini inspirasi pertama yang bagus yang boleh kita jadikan sebagai bahan perenungan kita dan kita jadikan sebagai semangat di hidup kita. Yang kedua, hidup beriman yang baik dan berkenan di hadapan Tuhan itu Antonius memberi teladan bagaimana kita punya keberanian untuk berbagi. Keberanian kita untuk memberikan bantuan, memberikan perhatian kepada orang-orang miskin, kepada orang-orang kecil. Saya kira tema Ardas KAJ tahun ini sangat bagus. Kita memberikan perhatian lebih kepada mereka yang miskin, kepada mereka yang berkekurangan, yang berkebutuhan khusus. Kita memberikan perhatian lebih kepada mereka. Mungkin kita nggak bisa beri materi karena memang kita terbatas. Kita mungkin nggak bisa beri memang uang karena memang kita juga terbatas. Kita nggak bisa beli makanan karena memang terbatas. Tapi kita berikan waktu, beri perhatian, beri cinta, dan Antonius mengatakan, you beri doa kepada mereka, you doakan mereka, itu sudah menjadi persembahan yang terbaik dan terindah bagi mereka. Jadi saya kira ini inspirasi yang kedua yang bagus untuk kita semua pada hari ini. Mari kita belajar menghayati iman kita dengan baik dan benar, yaitu dalam bentuk kita bersolidar. Kita bersedekah. Orang-orang beriman itu pasti akan berani membuka hatinya. Orang beriman pasti akan berani membuka tangannya. Untuk apa? Untuk bersedekah, untuk membantu orang lain yang berkekurangan. Saya sering katakan bahwa orang-orang beriman itu dia harus berani untuk membuka matanya, melihat orang lain yang berkekurangan. Dia mesti berani membuka tangannya untuk pergi menjemput, untuk pergi memegang saudaranya, untuk bangunkan saudaranya. Dia juga harus berani untuk membuka hatinya supaya orang-orang bisa menemukan keindahan, kenyamanan, ketenteraman, belas kasih di dalamnya. Dan yang terakhir, orang beriman itu pada akhirnya harus juga berani buka dompet. Harus berani buka dompet. Nggak cukup cuma buka mata doang. Kalau cuma buka mata doang, kita hanya sampai pada kata-kata kasihan ya, kasihan ya, kasihan ya. Kalau cuma pun buka hati pun cuma katakan kasihan ya, kasihan ya. Ada satu hal yang harus kita buka, you harus berani buka dompet. Supaya ada tindakan supaya nyata, ada tindakan yang nyata. Karena iman tanpa perbuatan itu memang sia-sia. Iman perbuatan itu memang mati.
Jadi kalau kita katakan saya mencintai Engkau Tuhan, saya harus wujudkan dalam perbuatan, saya rajin ke gereja. Saya berkata saya mencintai Tuhan, saya harus wujudkan dalam perbuatan, saya mengasihi Dia dengan belajar berbuat baik dan taat pada perintah-perintahnya. Kalau saya katakan saya mencintai Engkau istriku, saya akan memberikan dia yang terbaik dalam hidup saya. Saya akan memberikan kata-kata indah untuk dia, memberikan apa yang ia butuhkan. Kalau saya katakan saya mencintai Engkau suamiku, saya akan melayani dia dengan baik. Saya mencintai Engkau anak-anakku, saya berikan dia yang terbaik. Jadi perkataan-perkataan cinta itu, kalau seorang yang beriman baik dan benar, itu cinta itu dia punya kekuatan ketika dilakukan, ketika dibuat. Jadi power sebuah kata cinta itu, power sebuah kata beriman itu akan ada, dirasakan ketika itu dilaksanakan, dibuat. Jadi ini saya kira inspirasi yang bagus. Yang kedua dari Santo Antonius itu bagaimana dalam hidup ini, kalau kita memang beriman baik, beriman yang benar dan berkenan di hadapan Tuhan, ya kita mesti memang berbuat kasih kepada orang lain. Saya kira ini menarik. Nah, dari bacaan yang pertama, ini juga bagus. Dikatakan di sana bahwa sudah begitu banyak ajaran-ajaran diberikan sejak nenek moyang tentang rupa-rupa kebenaran, tentang semua rahasia-rahasia Allah. Tapi sayang sekali mereka tetap menutup hati, menutup mata, tidak mau untuk menerima dan tidak mau untuk mendengarkannya, dan bahkan tidak mau untuk melakukannya. Sehingga bagi saya, bacaan pertama ini memberi pesan kepada kita. Sambungan dari pesan-pesan rohani tadi Santo Antonius itu, ini pesan rohani yang ketiga. Seorang yang beriman itu, dia akan gunakan dia punya kemampuan, dia akan gunakan dia punya hati, untuk apa? Untuk mengerti kehendak Allah, dan kemudian melakukan kehendak Allah itu. Jadi secara singkat atau sederhana saya katakan, orang beriman itu adalah orang yang sangat bijaksana dalam hidupnya. Ya, bijaksana. Dia tahu apa yang benar dan dia lakukan. Dia tahu apa yang salah dan dia tidak melakukannya atau dia hindari. Itulah orang-orang baik, orang-orang yang bijaksana dalam hidupnya. Jadi, bacaan pertama punya pesan untuk kita, orang beriman itu adalah orang yang sekali lagi bijaksana. Dia sudah tahu tentang kebenaran, dia sudah tahu tentang ajaran-ajaran tentang kebaikan, dan dia berusaha untuk mengikutinya dengan seluruh pikiran dan kehendak hatinya. Karena dalam kehidupan kita bersama, di tengah-tengah masyarakat, di tengah gereja kita, bahkan banyak menemukan orang rajin ke gereja, rajin baca firman Tuhan, tahu tentang kebenaran firman Tuhan, tapi nggak bijaksana dalam hidupnya. Ada jurang yang dalam, ada jarak yang panjang, antara kebenaran yang dia ketahui tentang kasih, tentang pengampunan, tentang Allah, dengan perbuatannya sehari-hari. Dia rajin berdoa, tapi setelah selesai doa, dia menjadi penggosip bagi sesamanya, gitu ya. Dia rajin baca firman Tuhan, tapi setelah baca firman Tuhan, dia menjadi orang yang suka fitnah sesamanya, gitu. Jadi, ada jurang yang panjang, ada jurang yang lebar, antara kebenaran yang diketahui dengan praktek hidupnya, dengan cara hidupnya. Nah, bacaan pertama mengingatkan kita, kalau kita sudah tahu tentang kebenaran dari Tuhan, kita sudah belajar tentang rahasia-rahasia keselamatan dari Tuhan, dan itu saya kira bagi kita orang beriman, orang Katolik, sudah begitu banyak ajaran harta rohani kita terima dari Tuhan. Sudah banyak sekali. Tiap minggu kita dengarkan khotbah dari Romo. Kita belum puas dari Romo, kita juga masih membaca renungan-renungan lain. Tiap hari dari ORK ya Romo ya? Dari ORK juga. Atau dari renungan-renungan apa saja. Kita membaca buku-buku rohani begitu banyak. Bahkan tiap ke toko buku, beli buku. Kita baca semuanya. Tapi sayang sekali, semuanya itu menjadi hampa ketika itu tidak menjadi inspirasi kita dalam bertindak. Jadi orang beriman dalam bacaan pertama tadi dikatakan adalah orang yang bijaksana. Dan yang kedua dari bacaan pertama dia punya pesan bagus. Kalau kita menjadi orang beriman itu, kita harus menjadi teladan bagi orang supaya orang-orang lain di sekitar kita tidak tersesat dan tidak masuk dalam peristirahatan bersama Tuhan. Jadi hidup kita harus menjadi teladan bagi banyak orang. Karena dalam hidup kita kadang ada orang-orang egois juga. Orang-orang nggak mampu berbagi harta rohani. Dia belajar rohani banyak, ikut retret dan sebagainya, tapi dia tertutup. Dia nggak mau berbagi. Dia nggak mau menjadi saluran berkat bagi orang lain. Jadi bacaan pertama ini punya pesan, kalau kita sebagai orang beriman yang baik dan benar, hidup kita itu harus menjadi saluran berkat bagi orang,
menjadi jalan bagi orang lain untuk berjumpa dengan Tuhan. Jadi ini orang beriman itu, dia punya hidup harus menjadi teladan. Seperti Antonius Abbas ya, hidupnya kan menjadi teladan bagi dia punya para rahib. Dia kan kepala biara ya. Kepala pertama dia menjadi teladan karena cara hidupnya. Dan juga menjadi teladan bagi gereja. Saat ini bagi kita semua karena dia punya cara hidup. Jadi sekali lagi orang beriman baik dan benar itu, bagian akhir ini pesannya sederhana. Kita harus menjadi berkat bagi orang lain. Menjadi jalan keselamatan orang. Sehingga orang berjumpa dengan kita, aduh senang banget ketemu orang ini, saya merasa dikuatkan. Aduh senang banget mendengarkan nasihat orang itu, saya merasa dikuatkan. Aduh kok orang sana bisa seperti itu ya, saya ikut dia, hidupnya baik. Hidup kita menjadi jalan. Tapi jangan ketemu orang lain, aduh aku malas ketemu orang itu. Aku malas ketemu orang sana. Orang sana gini kasar. Orang sana gini orangnya egois banget. Kalau begitu, kita punya hidup tidak menjadi pelajaran, tidak menjadi contoh, tidak menjadi berkat bagi orang untuk berjumpa dengan Tuhan. Saya kira itu Mbak Audrey bersama dengan rekan-rekan UAC Rohani Katolik yang terkasih. Mari kita belajar menjadi orang beriman, Katolik, yang baik, yang benar, dan berkenan di hadapan Tuhan bersama dengan Antonius Abbas dan juga inspirasi bacaan pertama hari ini. Tuhan memberkati. Amin. Sahabat terkasih, kita akan jeda sejenak untuk merenungkan, inspirasi, dan merefleksikan apakah kita sudah menjadi berkat bagi orang lain. Ya, betul. Sahabat terkasih, kita akan kembali untuk mendapatkan inspirasi lebih lanjut di sesi yang kedua. Tetaplah bersama kami. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, terima kasih sahabat masih dengan setia mengikuti acara Oase Rohani Katolik edisi hari ini. Sahabat terkasih, bagi sahabat yang ingin mengirimkan pesan ataupun ada yang mau ditanyakan, silakan mengirimkannya melalui email ke orkkaj2021@gmail.com ataupun dapat menanyakannya melalui pesan WhatsApp ke nomor 0881 0251 33438. Sahabat terkasih, masih bersama dengan Romo Hieronimus Roni Dahwa MSc dan saya Francisca Audrey. Kita akan melanjutkan untuk mendapatkan inspirasi-inspirasi lebih lanjut dari bacaan di hari ini. Romo Roni, sekarang mungkin Romo bisa menjelaskan ya Romo, inspirasi apa yang bisa kita dapatkan dari Injil Suci ya Romo. Bacaan Injil juga hari ini sangat inspiratif ya. Sangat bagus. Tentunya berhubungan dengan bacaan pertama dan juga peringatan wajib gereja hari ini, yaitu tentang kehidupan orang beriman ya, hidup beriman. Jadi tema kita sepanjang hari ini beriman yang baik, beriman yang benar, dan beriman yang berkenan di hadapan Tuhan ya. Dan bacaan Injil hari ini juga menarik, kita dengarkan bagaimana Yesus itu yang sedang berada di rumah itu didatangi oleh begitu banyak orang. Bukan cuma orang sehat-sehat yang datang, tapi juga orang-orang sakit. Dan menarik mereka datang itu adalah untuk mendengarkan pengajaran, mendengarkan sabda Tuhan, mendengarkan nasihat-nasihat tentunya rohani dari Yesus yang pasti orang banyak, mereka tahu Yesus ada di rumah, pasti mereka senang juga berjumpa dengan Tuhan, dengan Yesus ya yang ada di situ. Sehingga disitulah terjadi saya kira dialog, komunikasi yang baik antara Yesus bersama dengan orang-orang yang datang begitu banyak ya. Nah, dia punya pesan rohani dari Injil untuk hari ini menarik. Yang pertama adalah orang-orang beriman itu ketika dia tahu Yesus, dia kenal Yesus, dia akan selalu merindukan untuk berjumpa dengan Yesus. Ini orang-orang banyak ini mereka tahu Yesus ada di rumah, itu mereka langsung berbondong-bondong datang ke rumah Tuhan Yesus. Ini menggambarkan kerinduan orang-orang zaman itu berjumpa dengan Yesus. Jadi orang beriman itu dia harus selalu punya kerinduan untuk berjumpa dengan Tuhan. Harus berjumpa untuk rindu untuk senantiasa berjumpa dengan Tuhan dan mendengarkan Tuhan. Ya, tentunya kita datang ke gereja, misalnya kita berdoa pribadi, misalnya entah di kamar atau di kapel, ya tentunya kita tidak dengarkan suara Tuhan di situ. Tapi di dalam batin, dalam hati, dalam iman, ketika kita datang di tempat itu untuk berdoa, kita percaya saya sedang berhadapan dengan Tuhan. Saya sedang berbicara dengan Tuhan, berbicara dengan Yesus. Karena itu sekali lagi bacaan Injil hari ini punya pesan untuk kita bagus. Orang beriman yang baik,
beriman yang benar dan berkenan di hadapan Tuhan itu selalu punya kerinduan untuk berjumpa dengan Tuhan. Dan ketika berjumpa dengan Tuhan itu, mungkin kata-kata sederhana yang bagus, dia akan katakan, Tuhan, bersabdalah saja, hamba-Mu mendengarkan. Karena kadang kita itu datang sama Tuhan, kita lebih banyak bicara daripada Tuhan bicara. Ya, betul. Itu kadang membuat kita stres, membuat kita frustrasi. Banyak minta ya, Mas? Banyak mintanya. Datang sama Tuhan langsung berlutut, tutup mata langsung. Oh, kita punya proposal hari ini 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Begitu pulang, tidak ada perubahan, kita mulai ngomel. Ngapain berdoa? Datang sama Tuhan, saya punya proposal 5, sampai sekarang juga nggak terwujud. Karena kita merasa perjumpaan dengan Tuhan itu hanya sebagai kesempatan kita meminta dan meminta. Bukan sebenarnya. Saya katakan perjumpaan dengan Tuhan itu adalah lambang kerinduan hatimu untuk datang pada Tuhan dan biarkanlah Tuhan berbicara kepadamu. Ya, karena itu kalau kita ingat ya, Maria, aku ini hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu. Atau Samuel, bersabdalah Tuhan, hamba-Mu ini mendengarkan. Karena apa? Tanpa kita meminta sebenarnya, tanpa kita merangkai kata-kata indah sebenarnya tentang isi hati kita, tentang pergumulan, Tuhan sudah tahu apa yang ada dalam hati kita. Kita punya rambut kepala, Tuhan bisa hitung semuanya kok. Apalagi isi hati kamu. Cuma terkadang, dalam perjumpaan dengan Tuhan itu, kita tidak punya waktu untuk mendengarkan Tuhan. Kita hanya lebih mau Tuhan dengarkan kita. Tapi kita nggak mau untuk dengarkan Tuhan. Dan itu sebabnya kadang saya kalau pada teman-teman kelompok kategori ya, kalau memberi koleksi atau retreat, saya katakan, kita orang-orang kelompok kategori itu, kita puji-pujiannya bagus banget. Kita punya memang benar, kita berusaha supaya nyanyi sedemikian rupa, supaya bagus banget. Kita minta supaya Tuhan dengarkan suara kita. Tuhan lihat kita punya puji-pujian. Tapi ketika firman disampaikan, kadang kita cuek. Kadang kita acuh. Jadi kita cuma suka dengar Tuhan, kita cuma suka Tuhan dengarkan kita, tapi kita nggak punya waktu untuk Tuhan. Berbicaralah, hamba-Mu mendengarkan. Jadi saya kira bacaan Injil punya pesan ini, orang-orang beriman itu adalah orang-orang yang tidak hanya minta didengarkan, tapi adalah orang-orang yang harus setia mendengarkan Tuhan. Dan ini yang penting sebenarnya, teman-teman. Jadi doa itu adalah sebuah proses rohani di mana kita membuka hati, membuka telinga untuk mendengarkan. Saya kadang kalau malam, jam 10 malam ya, saya punya waktu untuk pribadi, pergi ke kapel. Saya cuma putar lagu rohani terus saya pejamkan mata. Saya menggilas balik perjalanan saya sepanjang hari ini. Tuhan berbicaralah, hamba, dengarkan kehendak Tuhan. Dengarkan. Dan itu yang menjadi kekuatan kita nanti. Karena kalau kita banyak bicara, kita keluar dari ruang doa, yang kita bawa itu bukan yang Tuhan punya mau. Bukan Tuhan punya, tapi kita punya kehendak sendiri yang akhir-akhirnya memang tidak menjawab kehidupan kita. Tidak menjawab pergumulan kita. Jadi sekali lagi ini contoh pertama, inspirasi pertama untuk kita di Injil ini. Orang beriman itu adalah orang sekali lagi rindu untuk selalu mendengarkan Tuhan. Bukan sebaliknya. Ya, itu. Yang kedua adalah kita melihat iman dari 4 orang ini. Bayangkan. Ada 4 orang, dia gotong temannya untuk pergi bawa disembuhkan. Tapi karena orang banyak banget kan. Nggak bisa masuk. Bahkan di pintu pun orang nggak bisa masuk karena banyak. Bayangkan mereka bisa naik ke atap rumah, ke atas rumah dan mereka buka atap. Ya, buka atap untuk memasukkan ini. Orang lumpuh ini pas depan Yesus. Jadi cerita singkat ini mengatakan bahwa orang beriman itu dia tidak mudah menyerah. Orang beriman itu tidak mudah putus asa. Orang beriman itu tidak takut menghadapi tantangan. Karena kalau kita paling kita bilang, ya sudah nggak usah deh. Besok aja. Banyak orang. Besok aja pagi ya datangnya pagi aja deh. Repot-repot gitu ya. Kalau kita kan begitu paling. Apalagi orang begitu banyak. Nggak mau repot-repot. Ngapain repot-repot ya? Iya, betul. Udah besok aja dibawa deh. Kalau Yesus ada oke lah. Nggak apa-apa. Tapi 4 orang ini bayangkan nggak putus asa. Mereka bisa terpikir bahwa kita naik aja atap rumah. Kita buka atap itu kita masukkan. Di sini kita melihat orang beriman yang baik, benar dan berkenan di hadapan Tuhan itu adalah orang beriman yang tidak mudah menyerah. Tidak mudah putus asa. Dan tadi Antonius kan mengatakan, iman akan membuat kita kalahkan tantangan, kesulitan, dan pergumulan dalam hidup. 4 orang ini memberi teladan kepada kita bahwa orang beriman itu sekali lagi orang yang
tidak cepat menyerah. Ada banyak cara. Tuhan punya 1001 cara untuk membantu kita. Cuma kadang kita baru cara kelima kita sudah menyerah. Kita baru cara keenam sudah menyerah. Padahal Tuhan sekali lagi siapkan 1001 cara untuk membantu dan menyelamatkan kita. Mungkin pintu di sini tertutup, tapi Tuhan bisa buka pintu yang lain. Pintu rumah Yesus ditutup oleh orang banyak, tapi ada pintu di atap rumah yang Tuhan buka untuk orang sakit ini. Jadi sekali lagi, kita jangan mudah menyerah dalam ini. Kita berpasrah dan kita tetap percaya Tuhan punya cara untuk menyelamatkan kita. Karena kadang kita juga dalam pengalaman hidup rohani kita, kadang kita temukan orang-orangnya sih, bahwa orangnya beriman sebenarnya. Rajin ke gereja, tapi ditantang sedikit, langsung mundur. Rajin berdoa, ikut kegiatan-kegiatan rohani, kelompok kategorial pun ikut semua. Tapi ada benturan sedikit, langsung hilang dari gereja gitu. Pelayan gereja, anggota DPH, dapat benturan sedikit, nggak mau ke gereja itu lagi, pindah ke gereja lain dan sebagainya. Rajin ikut kegiatan, tiba-tiba benturan sama temannya, nggak mau lagi datang ke gereja itu, dan bahkan nggak aktif-aktif lagi. Ini berarti orang beriman yang tidak siap menghadapi tantangan. Jadi orang beriman itu sekali lagi, seperti 4 orang ini, tidak mudah menyerah. Siap menghadapi tantangan. Yakin dan percaya bahwa Tuhan punya 1001 cara untuk menyelamatkan orang. Ini yang harus kita miliki dalam hidupnya sebagai orang beriman yang baik dan benar. Dan yang terakhir ini bagus. Itu Injil dia katakan begini. Gimana? Yang seperti ini belum pernah kita lihat. Nah, ini penting. Jadi, orang-orang beriman itu akan membuat orang-orang di sekitarnya mengatakan, orang ini hebat. Baru kali ini saya lihat orang seperti ini. Dan orang Katolik harus menjadi pribadi seperti itu. Harus membuat orang itu bangga. Kita harus berani membuat lebih daripada yang lain. Kita harus berani melewati satu tahap daripada orang-orang lain. Karena kalau kita kan firman Tuhan berkata begini, kalau you cuma cintai orang yang mencintai engkau, apa artinya orang-orang kafir pun bisa. Kalau you cuma membantu orang-orang yang pernah membantu engkau, itu orang nggak kenal Tuhan pun bisa. Tapi you harus lewat. Apakah engkau bisa memberi orang yang membenci engkau, mengampuni orang menyakiti engkau, melayani orang yang mungkin dulu tidak sepikir dengan engkau? Disinilah kamu punya iman itu satu tahap lebih maju. Dan orang katakan, gila, orang seperti ini belum pernah saya temukan. Nah, ini harus menjadi orientasi hidup beriman kita. Supaya orang-orang sekitar kita itu, entah itu sekomunitas kita, entah sekantor kita, ataupun sekelompok masyarakat kita, orang mengatakan orang Katolik itu benar-benar luar biasa. Baru ini saya temukan orang seperti ini. Nah itu. Jadi Yesus itu ketika melakukan banyak hal, dan dia adalah teladan beriman sejati, orang mengatakan, ini orang ini benar-benar luar biasa banget. Karena apa? Dia menyelamatkan orang. Jadi ketika kita selamatkan orang, ketika sembuhkan orang, ketika kita pulihkan orang, ketika kita kuatkan orang, percayalah, ada orang di seberang sana mengatakan, orang seperti ini belum pernah saya kenal. Luar biasa imannya. Jadi saya kira ini hidup beriman yang harus kita perjuangkan dalam hidup, supaya sekali lagi kita semakin hari semakin beriman baik, beriman benar, dan beriman yang berkenan di hadapan Tuhan. Jadi saya kira dia punya pesan-pesan sederhana, pesan praktis untuk kita semua di tahun Yubileum Agung 2025 ini, di mana pintu-pintu suci sudah dibuka. Dia punya langkah-langkah konkret sederhana. Kalau you mau beriman baik dan benar, berkenan di hadapan Tuhan, gunakanlah waktu-waktu ini. Silakan bersiarah ke 9 gereja-gereja, berjumpa dengan Tuhan di gereja-gereja tersebut, bercerita dengan Tuhan di gereja tersebut, dan dengarkanlah kehendak Tuhan di gereja tersebut. Dan setelah meninggalkan gereja itu, jadilah manusia baru, manusia yang sudah diampuni, manusia yang sudah diselamatkan, dipulihkan, dan manusia yang sudah dipenuhi dengan rahmat dan berkat. Sehingga tahun Yubileum Agung ini, sekali lagi, kita menjadi pintu-pintu berkat bagi sesama kita. Saya dalam khotbah di gereja saya, kemarin saya katakan, pintu suci di Basilika Santo Petrus sudah dibuka. Pintu suci di Gereja Katedral Jakarta dibuka. Pintu suci di paroki kita pun sudah dibuka. Tapi satu pintu yang harus kita buka, yaitu pintu hati kita. Ini penting. Harus buka pintu hati kita. Mesti buka pintu pengampunan hati kita. Pintu pengampunan bagi istri kita. Pintu pengampunan bagi suami kita. Pintu pengampunan bagi sesama kita. Pintu pelayanan bagi sesama kita. Pintu berbagi bagi sesama kita. Itu yang harus kita buka. Karena biar pintu-pintu gereja dibuka, tapi kalau pintu hati kamu sendiri kamu nggak buka, Tuhan nggak akan masuk dan meraja
dan membuat segalanya indah untuk kamu sendiri, untuk keluarga dan sebagainya. Yang kedua, di tahun Jubileum Agung ini juga ada pesan hubungan dengan Ardas Keuskupan Agung Jakarta. Mari di tahun Jubileum ini kita menjadi orang beriman, yang baik, yang benar dan berani di hadapan Tuhan dengan cara yang sederhana. Kita memberi perhatian lebih kepada mereka yang miskin, yang berkekurangan, yang berkebutuhan khusus. Karena apa? Dengan memberikan bantuan, memberi perhatian dan cinta, kita sudah mewujudkan iman kita yang baik dan benar di hadapan Tuhan. Ingat saudara-saudari, iman tanpa perbuatan adalah mati. Tahun rahmat Tuhan sudah siapkan untuk kita, tahun Jubileum sudah dibuka untuk kita. Tetapi kalau kita tidak pakai dengan sebaik-baiknya untuk menumbuhkan iman kita, dan kita praktekkan dalam perbuatan, maka mungkin tahun ini hanya akan berlalu begitu saja, tanpa meninggalkan rahmat dan berkat keselamatan dari Tuhan untuk saya, untuk keluarga-keluarga Anda, untuk pribadi Anda di hari-hari selanjutnya. Tuhan memberkati. Amin. Saya kira begitu. Ya, baik. Sahabat yang terkasih, sekarang adalah keputusan dari kita sendiri. Apakah kita akan memberikan yang terbaik di tahun Jubileum yang merupakan rahmat Tuhan yang luar biasa bagi kita, atau kita akan melewatkan begitu saja? Sahabat terkasih, kita sudah sampai di penghujung perjumpaan kita pada hari ini. Dan seperti biasa, kita akan tutup pertemuan kita dengan doa penutup dan berkat dari Tuhan melalui Romo Roni. Silakan Romo. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di surga, terima kasih atas perlindungan sabdamu pada hari ini, yang memberikan kekuatan rohani bagi kami untuk semakin berusaha menghayati iman kami, iman yang baik, iman yang benar, iman yang berkenan di hadapan-Mu. Semoga kami boleh menjadi putra-putri kesayangan-Mu, karena kami boleh mengamalkan iman kami dalam perbuatan-perbuatan yang baik kami kepada sesama yang kami jumpai dalam hidup ini. Bapa di surga, iman adalah anugerah-Mu. Karena itu tambahkanlah iman kami, anugerahkanlah kami iman itu, agar dengan iman itu kami boleh pakai untuk melangkahkan kaki kami sepanjang tahun 2025 ini, untuk bisa menjadi berkat bagi banyak orang, berkat bagi keluarga-keluarga kami masing-masing. Bapa di surga, inilah hidup kami, yang kami serahkan kepadamu sepanjang hari ini. Engkau selalu jaga, lindungi dan limpahi kami rahmat yang kami butuhkan. Engkau Allah kami yang baik kini dan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita semua sepanjang hari ini dalam seluruh hidup, usaha, pekerjaan, dan niat-niat baik kita masing-masing dilindungi, dikuatkan, disertai dengan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo. Terima kasih. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, Romo Hieronimus Roni Dahwa MSc dan saya Francisca Audrey, kami pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan kita. Selamat melanjutkan hari ini, selamat berbagi kasih, selamat membuka hati kepada sesama, kepada orang-orang yang kita kasihi. Semoga kiranya tahun ini menjadi rahmat yang luar biasa bagi Anda dan orang-orang di sekitar Anda. Sampai jumpa.